98 Rapemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Ngalim Poroy ya, 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. berjumpa kembali bersama Rina Permatasari Dan juga Aibona Mana untuk live talk show ya. Iya benar banget. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Iya. Ada Dr. Yulita Kesuma Pertiwi. Beliau ini adalah dokter umum di Rumah Sakit Harapan Bunda Kabupaten Lampung Tengah. Iya, tentunya program ini juga atas kerjasama yang sangat baik antara Rapemda dan juga Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Dan tema kita kali ini adalah waspada penyakit DBD ya. Benar Rina, ya? banget, apalagi saat ini kita sudah berada di musim penghujan, bahkan puncak-puncaknya musim hujan. Iya. Dan hujan itu identik sama berbagai penyakit. Betul karena kayak sekali. bakteri, kuman, virus itu akan sangat-sangat berkembang biak. Oke. Dan sebelumnya kita sapa dulu ya untuk Oke deh. dokter cantik yang siang hari ini ada di hadapan kita. Selamat siang Dokter Yulita. Halo, siang Mbak. Oke. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik Oh, ya. Masih semangat Dok untuk menjadi garda terdepan? Insya Allah sampai saat ini sih masih semangat. Masih semangat ya. Oke deh. Mudah-mudahan kedepannya selalu sehat ya Dok Selalu ya. amin. Nah Dok, tentunya kita masih bakal bincang-bincang juga mengenai penyakit DBD ya Rina ya. Bener banget. Tapi sebelumnya kita nikmati satu buah lagu dulu Dok ya, supaya Boleh. pendengar juga bisa lebih penasaran sebenarnya seperti apa sih penanganan, gejala dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana pendengar Rapemda, tetap dengarkan 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Oke, masih dibaca Oscar langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Komplek PU Prasida Bantar Jaya. Dan masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Iya. yaitu Dr. Yulita Kesuma Pertiwi, Iya. dokter umum Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, dan yang pasti siang ini beliau akan menyampaikan sesuai tema kita ya. Iya benar, Yaitu tentang waspada. DBD atau DBD. demam berdarah. Betul. Ya. Karena memang DBD ini bisa juga dikatakan penyakit berbahaya sih. Ini menurut aku pribadi, nggak tahu deh kalau menurut dokter ya. Karena orang-orang terdekat sampai ada yang meninggal hanya karena DBD. DBD. Oke. Oke. Oke deh, langsung aja dokter, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh mengenai DBD, sebenarnya apa sih demam berdarah atau DBD ini? Oke, demam berdarah ini sebenarnya diakibatkan oleh virus ya. Virusnya itu dibawa vektornya oleh nyamuk. Mengapa penghujan sekarang ini menyebabkan banyak nyamuk-nyamuk yang berkembang biak dengan mudahnya? Dikarenakan curah hujan yang banyak sehingga banyak tempat-tempat genangan air yang menjadi kembang biak nyamuk itu tersendiri ya. Oke. Jadi nanti nyamuknya itu akan menggigit kita. Biasanya nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti-nya ini yang betina. Betul. Kenapa betina? Bukan karena dia lebih genit ya. Bukan ya. Karena Emang lucu ya dokter ya. iya. Jadi karena nyamuk betinanya ini butuh protein. Betul. Jadi kita ngambilnya dari manusia gitu. Biasanya sih seperti itu. Dan demam berdarah ini ya banyak ya grade-nya ya, atau stadiumnya, derajatnya gitu ya. Demam berdarah ini ditandai dengan 4 gejala, dengan 4 grade. Yang pertama itu derajat 1, 2, 3 dan 4 Derajat gitu 1, ya. 2, 3. Iya. Biasanya ditandai dengan adanya flu, demam, batuk pilek, terus sampai pegal-pegal, mual muntah, dan nafsu makan berkurang. Sebenarnya sama dengan infeksi bakteri ataupun virus lainnya. Prodromalnya pasti seperti itu. Kita walaupun demam-demam biasa, sangka kita ya biasa ya, gitu ya. Oke, tapi itu tadi kita harus tahu ini DBD loh, ini infeksi karena bakteri loh, ini emang demam biasa loh, ataupun dari flu biasa ya. Gitu. Jadi kalau demam berdarah ini yang kita takutkan apa gitu kan? Kekurangan cairannya sih. Iya. Jadi kalau kita kekurangan cairan itu bahaya, bisa sampai ke pre-shock ataupun shock. Oke, dari awal dulu kali ya. Iya, boleh dong. Ditandai dengan flu, demam, batuk, pilek, terus juga nafsu makan yang berkurang. Itu ditandai dengan derajat 1 namanya. Derajat 1 untuk demam berdarah. Kalau untuk derajat 2 biasanya ditandai dengan adanya perdarahan nih.
kan suka tuh suka mimisan ataupun iya, ada betul. bentol-bentol keluar, bercak-bercak darah keluar, itu kan itu ditandainya biasanya kayak gitu. Terus bisanya kita harus aware, ini beneran nih demam berdarahkah atau demam biasa gitu ya. Biasanya sih emang sulit untuk membedakannya antara demam biasa dengan demam berdarah. Apalagi sistem kita lagi musim penghujan, terus COVID-19 yang gejalanya mirip-mirip ya. Iya, ada flu, ya. tadi flu, batuk. Bener. Betul. Namun kalau COVID-19 ada yang disertai sesak juga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan DBD dan COVID-19 itu mirip. Nanti kita membedakannya itu ada di tes laboratorium atau tes penunjang gitu ya. Sebenarnya yang kita takutkan itu adalah ke arah shock. Makanya seharusnya demam di hari pertama dengan gejala kita lagi pandemi sekarang, kita harusnya lebih waspada yang pertama, yang kedua lebih bijak. Jadi jangan takut untuk rumah sakit. Iya, betul. Dikarenakan kita juga kalau di rumah sakit punya protokol kesehatan yang baik ya, untuk membedakan takut nih nanti kalau ke rumah sakit saya malah kena corona, saya malah kena COVID-19 gitu kan lebih bahaya atau kayak mana ya, saya jadi was-was deh gitu ya. Oke, jangan takut karena kita punya protokol kesehatan sendiri. Yang pertama screening kita baik, insya Allah ya. Oke, jadi screening dulu nih, dia emang demam biasa atau demam berdarah atau COVID-19 gitu ya. Oke, dia biasanya nanti kalau dari screening dokter kita memeriksa, dilihat lagi, biasanya grade 1, grade 2, grade 3 tetap aja kita anamnesa dulu, terus kita pemeriksaan fisik, kita rampulitas di sini adalah kita lihat adakah bintik-bintik kemerahan pada tangan, kita bendung dulu namanya, bendungan namanya ya. Nanti dilihat dulu nih bintik-bintiknya itu bener bintik bercak kemerahan yang ditanda dengan trombosit turun tadi atau emang gigitan nyamuk. Biasanya kalau gigitan nyamuk dia akan hilang sendiri. Tapi kalau dia karena rampulitas biasanya 5-10 menit tidak hilang gitu. Itu untuk membedakan. Tidak cukup sampai di sini, itu kan baru pemeriksaan fisik. Nah, nggak apa-apa. Biasanya kalau kita tes lab itu biasanya dari hari pertama sampai hari ketiga atau sampai hari ke-7 gejalanya si DBD ini bisa dicek dengan yang namanya NS1. Jadi kalau hari pertama sampai hari ketiga bisa kita cek laboratoriumnya namanya NS1. Di hari selanjutnya bisa IgG ataupun IgM gitu. Oke. Nah, Dok, kan kalau COVID ini kan biasanya lebih umum menyerang orang dewasa ya. Nah, kalau untuk DBD sendiri ini paling umum menyerang usia berapa, Dok? Kalau DBD sendiri sih nggak memandang usia ya. Semua berpotensi ya, Dok ya. Berpotensi untuk batita juga berpotensi. Ya. Dikarenakan kerja si nyamuk atau vektornya ini tadi itu kerjanya sama dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi mereka itu menyerangnya bukan malam hari, namun pagi hari. Dari jam 9 pagi sampai ke sore sebelum matahari terbenam 3-4 jam sebelumnya. Jadi kira-kira sampai jam 15.00 gitu ya. Jam kerjanya ya. Jam operasionalnya. Ya, hampir sama dengan aktivitas kita sehari-hari gitu ya kan. Oke. Itu tadi sampai derajat 2 ya, Dok? Untuk derajat 3 dan derajat 4-nya, Dok? Derajat 3 dan derajat 4-nya, kalau derajat 3 itu biasanya diikuti udah mulai pre-shock. Pre-shock itu ditandai dengan hematokrit yang meningkat. Nanti ada tuh di lembar labnya. Nah, nanti dokter akan menjelaskan ini pre-shock atau bukan. Biasanya diikuti oleh 20 kali lipat meningkatnya ya. 20 ya. Terus kalau yang ini hati-hati nih. Kalau sudah mulai pre-shock biasanya ditandai dengan nadinya cepat. Anak mulai rewel gitu ya. Tidak nafsu makan, nambah parah. Dan ditambah dengan adanya tidak mau minum. Ini hati-hati sekali. Kalau udah di cabang ini, kita yang takutin adalah ke-shock, masuk ke derajat 4. Ya, biasanya itu udah kebocoran plasmanya sudah terlalu banyak. Ya, jadi biasanya kalau udah sampai shock, udah nadinya cepat, akralnya dingin, ya, sampai penurunan kesadaran. Itulah yang menyebabkan biasanya
pasien-pasien DBD tidak tertolong karena penanganannya kita tidak aware. Dari awal demamnya kita mungkin nih demam biasa aja, biasa nih dikerok aja nih, hilang gitu kan ya. Padahal kita tidak tahu itu kena bakteri kah atau virus kah gitu ya. Sampai situ sih. Jadi kayak semacam masyarakat agak kurang meremehkan gitu ya. Jadi kayak alah panas doang nih gitu ya Dok ya. Langsung angin aja dikerok kayak nggak tahu ya, ternyata emang dari hari pertama demam itu emang harus waspada. Ya, benar sekali. Oke, itu untuk yang sampai derajat 4 tadi itu bisa biasanya ditandai dengan apa aja Dok? Yang familiar yang bisa kira-kira masyarakat tahu, waduh ini udah sampai masuk derajat yang sangat berbahaya dan harus kayak ke dokter nih gitu. Ya, sebenarnya saya sarankan ke dokter itu sebenarnya dari demam hari pertama. Dikarenakan kita lagi cuaca seperti ini ya, ekstrim ya, kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin. Terus juga disertai dengan pandemi saat ini, itu kan nambah parah ya. Oke, jadi kalau saya sih dari demam pertama nggak apa-apa, langsung ke rumah sakit, cek lab, ke anamnesa dokternya nanti lebih lanjutnya, biar nggak apa-apa kalau seumpamanya emang bisa pulang dulu ya pulang, yang penting kita aman di kitanya gitu ya. Jadi oke, aku bukan COVID-19 nih, oke, aku bukan DBD, cuman like illness aja gitu ya. Iya, paling tidak sudah ada penanganan ya Dok ya. Benar. Jangan sampai kayak meremehkan akhirnya malah berbahaya nantinya buat karena pasien. memang semua yang berbahaya itu diawali dengan remeh, menyempelekan ya. Oke, mau break atau mau lanjut dulu Dok ya? Mungkin setelah ini kita akan mengetahui seperti apa upaya penanganan dari benar. Kemudian DBD fase ini. DBD di pasien itu sendiri bagaimana perjalanannya. Tentunya setelah break berikut ini tetap di 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Iya, stay cool 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar Rapemda, selamat siang untuk Anda semua, dan kita masih bersama Kak Yulita atau Dr. Yulita Kusuma Pertiwi ya di live talk show pada edisi siar kali ini. Ya, tentunya program ini kerjasama yang baik sekali antara radio pemerintah daerah dan juga Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Dan kita masuk ke sesi kedua ya Rina ya. Benar banget. Tentunya masyarakat juga bisa langsung komen yang pengen tanya-tanya langsung ya seputar waspada penyakit demam berdarah. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan DBD Anda boleh bertanya di status terupdate Rapemda Lampung. Iya, betul banget. Dan yang pasti untuk Dokter Yulita masih semangat ya Dok ya, Semangat memberikan dong, informasinya. Tentunya. Karena ini benar-benar informasi yang lagi harus didapatkan sama masyarakat, apalagi di musim hujan seperti ini. Betul, supaya masyarakat juga tidak asal meremehkan penyakit ya. Demam, masuk angin, kerok. Betul. Benar sekali. Oke. Nah Dok, untuk gejala umum dari penyakit DBD ini seperti apa sih Dok? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama pasti demam. Demam. Karena namanya juga demam berdarah kan? Iya, betul. Demamnya ini diikuti frekuensi yang turun tidak sampai ke tahap yang normal biasanya. Betul. Itu di hari pertama sampai hari ketiga. Jangan salah, nanti hari keempat dan kelima atau keenam ini mulai biasanya kita seperti tidak demam. Betul, turun ya Dok ya demamnya. Oke. Dan itu mengacau sih, karena itu namanya juga kan kita aku udah sembuh nih. Betul. Ternyata itu fase kritis. Oh, sebenarnya malah Itu fase kritisnya. Di situ saatnya adalah trombosit kita turun secara maksimal di situ. Virusnya menyerang trombosit. Jadi trombositnya turun ya. Betul. Oke, sedangkan di situ ditandai biasanya demam turun nih, diikuti oleh adanya mukosa kita yang berdarah. Mukosa itu seperti gusi yang berdarah gitu ya, ada sariawan yang pecah ataupun sampai muntah darah atau BAB hitam ya gitu. Itu biasanya ditandai sampai sana sih keluar bentol semuanya. Iya, kadang kan orang kalau udah ada bintik merah nggak gitu, kayak semacam ciri khas pertanda banget ya. Gitu ya. Iya. Paling itu sih, terus ditandai dengan ya kalau seumpamanya nih udah kita tahu nih dari gejala awalnya seperti itu kan, ya demam, batuk, pilek, terus juga nyeri seluruh tubuh, pegel-pegel, sampai sakit kepala, mual muntah ya kan. Nah, itu biasanya sih ditandai dengan adanya
ada perdarahan ya, perdarahan gusi ataupun yang tadi itu. Biasanya kalau sudah sampai mencapai grade 2 atau 3 gitu. Yang ditakutkan kita kalau sudah sampai di fase itu kita kekurangan cairan, itu sayang sekali sih. Jika sampai saat itu kita masih kekurangan cairan, kita nggak aware, Betul. bisa saja sampai ke press shock ya. Press shock itu yang bahaya. Biasanya kita mau terapi cairan lagi itu udah harus benar-benar ke rumah sakit. Makanya saya sekali lagi bilang lebih baik kita ke rumah sakit dari hari pertama. Iya. Gitu ya. Oke. Ini juga dok, DBD kan selalu identik sama trombosit. Kan kalau seandainya ada trombositnya segini, trombositnya segitu. Nah, sebenarnya trombosit ini apa sih dok? Ya, trombosit itu fungsinya itu adalah untuk salah satu fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Betul. Dimana kalau trombositnya turun, otomatis dong yang saya bilang tadi sampai ada perdarahan gusi, sampai ada muncul ruam-ruam ataupun sampai memar-memar, ditandai oleh sampai ada muntah darah dan mens yang berkepanjangan. Itu Betul. biasanya gejala dari trombositopeni kalau namanya. Jadi trombosit itu 150.000 sampai 450.000 kadar normalnya. Jadi kalau udah kurang dari 150.000 biasanya kita tak sebut dengan trombositopeni atau kurang dari 100 ya gitu, 100.000. Oke. Nah, kalau untuk soal penanganan dok, penanganan pertama yang bisa dilakukan penderita DBD seperti apa dok? Yang pasti yang saya utamakan adalah cairan ya. Cairan itu sangat pengaruh sekali gitu ya, karena kan takutnya kita kebocoran plasma. Betul. Jadi itu yang mengakibatkan pasien-pasien shock ya. Jadi yang pertama yang pasti harus terapi infus. Kalaupun di rumah ya kita harus banyak minum. Kalau disampai di rumah sakit kita sudah lega sih. Betul. Biasanya udah ada tanganan pasien, ada si dokter, ada perawat ya kan. Ada yang memantau nih. Betul. Wah, pasien saya kenapa nih gitu ya. Itu sih. Tapi kalau di rumah ya tetap aja gejala simptomnya dulu yang diatasi. Seumpama kalau dia demam ya demamnya dulu. Minum pereda demam ya, penurun panas. Kalau dia batuk minum obat batuk gitu ya. Sama banyak minum. Kalau sudah demam seperti ini biasanya nih orang-orang Indonesia tetap aja nih hantam makanan apa aja deh gue makan nih. Yang penting enak gitu kan. Betul. Padahal itu salah. Kan tubuh kita lagi imunnya lagi turun nih. Betul. Kita nggak tahu bakteri atau virus, ya kan? Betul. Nah, sebenarnya kalau kita makannya bagus, ya kan, itu juga akan cepat sembuhnya gitu. Biasanya sih simptom-simptom untuk virus ini biasanya 14 hari itu sembuh secara sempurna. Biasanya, tapi kalau DBD biasanya lebih dari 7 hari sih biasanya. Lebih dari 7 hari. 7 hari insya Allah sembuh gitu ya. Tapi yang suka kita kecolongan atau miss gitu ya, itu biasanya di hari keempat sampai kelima itu yang trombositnya turun-turun tapi demamnya sudah tidak ada. Iya, gitu, betul. kan? Itu sih yang paling bahaya di situ. Oke. Ada pertanyaan juga dok. Beberapa tahun yang lalu juga ada kerabat yang mengalami DBD, dia benar-benar harus sampai bed rest, sampai bahasa kasarnya pipis sampai pop sudah di kamar. Karena itu karena semakin dia gerak dikit aja itu bisa menurunkan trombosit, bener nggak sih dok? Seperti itu. Balik lagi nih ke tata laksananya. Kalau kayak gitu kan berarti bisa jadi saudaranya Karina nih sudah ada organ-organ yang terkena gitu ya. Seumpama ada penyakit penyertanya gitu ya. Biasanya kan trombosit itu turun jadi namanya trombositopeni. Berarti biasanya yang ditakutkan apabila tidak survive nih, penanganannya tidak bagus, terus ya turun terus berarti kan akan mengakibatkan kerusakan organ-organ lainnya. Kerusakan organ-organ lainnya ini yang mengakibatkan lemas sampai ke shock kayak gitu ya. Biasanya sih kalau kayak gitu harus cepat ke rumah sakit ya. Iya, oke. Dok, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk mewaspadai DBD ini? Yang pertama ya pasti dari pola hidup ya. Pola hidup kita yang bagus. Kalau lagi penghujan ya berarti kita makanan yang baik gitu, aktivitas yang cukup, olahraga. Terus makanannya ya boleh dibilang kan banyak makan buah dan sayur ya. Banyak makan buah dan sayur. Terus juga
kurangi deh makanan-makanan yang memicu radang tenggorokan gitu, seperti gorengan. Itu kan enak sekali sebenarnya ya. Itu makanan sejuta umat dong. Itu enak sekali, tapi ya harus dihindarkan. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah minum air putih ya. Minum air putih itu adalah yang terbaik sih kalau saat kita kena virus atau bakteri lainnya. Itu obat juga sih sebenarnya gitu kan. Makanya kita sampai ada di WHO pun minumlah 8 gelas sehari gitu kan. Saking utamanya untuk kita minum obat minum minuman air putih gitu ya daripada minum-minuman yang lain. Benar sekali. Oke, Dok, kira-kira untuk si pasien DBD sendiri kira-kira apa nih pantangan makanan minuman atau ada makanan atau minuman yang harus dikonsumsi oleh pasien DBD? Oke, pantangannya kita dari yang mana dulu nih? Dari makanan dulu deh. Dari makanan dulu. Ya, kalau makanan sih sebenarnya nggak ada pantangan sih ya. Makan aja yang sehat-sehat, hijau-hijau seperti buah-buahan, sayur, itu nggak ada pantangan. Malah bagus banget kita makan ayam, daging, itu kan proteinnya bagus untuk pertumbuhan kita, trombositnya biar tinggi. Di sana kan banyak asam amino, protein, dan juga vitamin-vitamin lainnya. Makan buah-buahan hijau atau buah-buahan yang fit C ya. Fit C itu kayak akan vitamin seperti jeruk ya, jeruk, kiwi itu vitamin C-nya bagus sekali sih. Itu nggak ada pantangan ya untuk makan itu. Jadi seperti lebih bagus sih untuk, karena di sana banyak vitamin C-nya. Vitamin C sendiri untuk trombosit itu mengembangkan juga bagus gitu. Dok, untuk DBD ini kan kita tahu ini adalah penyakit menular ya dok ya? Menular atau tidak dok? Sebenarnya kalau dari kita sih sebenarnya gini, faktornya sih yang menularkan ya. Betul. Nih aku habis nyamuk satu gigit nyamuk Mbak Ai, atau abis nyamuk ini gigit Mbak Rina baru kayak gitu sih, kayaknya lebih ke sana. Lebih ke nyamuknya ya, bukan ke pasiennya dok ya. Sih. Lebih ke faktornya ya nyamuk. Iya. Dok, ini tadi aku baru lihat ya untuk kasus DBD dari situsnya Kemenkes ya, cukup banyak gitu ya untuk Lampung tahun 2020 sampai ada yang meninggal. Sebenarnya apa faktor terbanyak yang membuat pasien itu sampai meninggal tuh apa sih dok? Oke, faktor terbanyaknya itu tadi adalah kurang aware ya. Kurang aware, terus juga alhamdulillah sih kita diundang sama Rapemda ya. Jadi kita bisa bagi-bagi diskusi kita ini, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu nih ternyata demam berdarah itu bahaya loh gitu ya. Ya itu yang pertama tadi sih kurang aware. Kurangnya tahu nih aku sebenarnya sakit apa gitu. Ya, itu kurang tahu di situ sih. Terlalu kadang kan kita ya udahlah ya kerja aja nih gitu, nanti sembuh gitu. Ya dok ya? Iya, tahu aja sembuh aja deh, padahal kita juga nggak tahu kalau kita seperti itu terus yang kasihan ke siapa, ke sekeliling kita dong gitu ya. Apalagi kita lagi pandemi seperti ini, demam-demam masuk aja deh, nggak apa-apa, padahal kita membawa virus. Itu kan kita tidak tahu ya. Sudah minum edukasi, menyepelekan ya. Nah, kita bakal tahu nih pencegahan terbaik yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penularan DBD ataupun terjadinya DBD setelah lagu berikut ini ya dok ya. Tetap di 92,8 Rapamda Mas FM di Lampung Tengah. Oke, masih di live talk show bersama Dr. Yulita Kusuma Pertiwi. Ya, dan tentunya dan tentunya dengan tema kita waspada penyakit DBD. Tadi sudah dikupas habis ya oleh Dr. Yulita Kusuma Pertiwi mengenai DBD. Cuman ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum diajukan tadi di sesi terakhir deh kita ajukan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kali ini mungkin untuk pencegahan nih ya, Dokter Putri ya, Dokter Yulita ya. Bukan ya, salah sebut ya. Dokter Yulita ya, mungkin untuk pencegahan supaya masyarakat lebih sadar dan juga lebih aware lagi untuk tidak meremehkan yang namanya demam, baik itu mungkin demam berdarah, demam biasa ya dok ya. Itu seperti apa dok pencegahannya? Oke, kita mungkin pencegahannya dari biar nyamuknya nggak berkembang biak dulu kali ya. Ya kita mungkin sudah tahu ada 3M kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang udah 5M. Yang pertama ada menguras ya, menguras bak mandi atau genangan air, selokan atau yang lainnya biar tidak ada genangan air, biar tidak ada jentik nyamuk ya. Yang kedua menutup
apabila kita sudah emang mengisi semua bak mandi ataupun tempat genangan air, kita tutup ya, biar tidak ada jentik nyamuk. Terus mengganti atau menguras ya. Jadi kita ilangin deh nih, ganti dulu deh, seumpamanya airnya udah berapa hari nih harus ganti-ganti gitu ya. Terus juga mengubur barang bekas, bakal sarang nyamuk nih kayak gitu ya. Itu juga penting banget sih gitu. Terus sama menabur bubuk abate ya, itu masih sampai sekarang sih masih kita galangkan, biasanya sih dari di pusat ataupun dari pemerintahan kita gitu ya, menggalangkan itu sih. Terus kalau untuk pencegahannya sendiri dari kita pribadi itu adalah pola hidup yang sehat. Yang pertama ya pasti kita aktivitas. Tentunya nyamuk tadi kan aktifnya pada saat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Di saat-saat kalau kita tidur terus tuh kemungkinan kita kena kali ya. Pasti kegigit juga gitu kan ya. Lebih baik kita aktivitas. Aktivitasnya seperti apa? Bisa rajin olahraga, exercise 15 menit per hari atau 3 kali dalam seminggu gitu ya. Boleh, itu boleh banget. Terus hindari makan makanan yang berkolesterol ya. Oke, seperti yang digoreng ataupun yang lainnya. Terus juga bisa tuh kita tingkatin sistem imunnya juga nih. Kan imun kita rendah ya, jadi virus gampang masuk. Bisa asupan makanan yang baik seperti vitamin, terus karbohidrat, protein ataupun lemak lainnya gitu ya. Istirahat yang cukup juga bagus. Istirahat yang cukup ini bisa mengakibatkan efeknya ya, konsentrasinya juga bagus, cara pikir kita bagus, stresnya jadi berkurang ya, karena stres sendiri itu mempengaruhi sistem imun juga gitu. Terus ditambah makan buah-buahan, karena buah-buahan itu kan adalah sumber vitamin dan mineral, dimana di situ banyak ada zat pewarna buah ya. Zat pewarna buah itu yang akan banyak seperti kayak antioksidan ya, itu mencegah stres, sel-selnya juga bagus, jadi membuat si trombosit itu naik sendiri. Yang terpenting adalah pola hidup sehat ya dok ya. Sehat dan bersih. Oke, membahas buah nih dok. DBD itu identik juga sama buah jambu batu ya, atau jambu klutuk lah bahasanya, lebih identik ya jambu klutuk. Itu banyak banget yang merekomendasi kalau DBD makan buah ini aja, buah jambu ini. Itu sebenarnya fakta atau mitos sih dok, bisa menaikkan trombosit? Oke, sebenarnya itu fakta dan mitos ya. Jadi kalau untuk faktanya sebenarnya bukan dari si buah jambunya yang buat menaikkan si trombosit tadi, karena ada zat hijau daunnya, klorofil, yang akan merangsang si trombosit tadi naik ya. Itu sebenarnya dari daunnya. Jambunya. Jadi daun jambunya ini di blender atau bisa kita juicer ya. Jadi nanti air dari daun jambunya itu yang kita minum. Jadi bukan jambunya dok ya? Bukan, itu penelitian di Surabaya ya. Penelitian terbaru di Surabaya. Jadi kalau sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk minum jus jambu pun sendiri nggak apa-apa, karena di situ juga ada vitamin dan mineralnya gitu. Tapi sebenarnya yang terpenting ada di daunnya dok ya? Iya ternyata. Jadi daun itu di blender, kemudian diminum. Bisa diminum dari airnya atau direbus ya. Direbus juga ya bisa. Terus kita minum airnya. Itu penelitian di Surabaya sih. Oke, dapat ilmu lagi. Ilmu yang tentunya kita tadi juga nggak tahu ya. Selama ini kalau DBD main aja makan jambu nih, apalagi jambu klutuk yang merah lagi ya. Iya, jambu biji yang merah, masyarakat taunya seperti itu dok ya. Karena kita sudah di sesi terakhir ya Rina ya. Mudah-mudahan juga informasi bisa disampaikan ke masyarakat, diterima dengan baik. Mungkin dokter terakhir ada yang mau disampaikan dok? Oke, kalau dari saya sih tetap jaga kesehatan ya, karena kita lagi di musim pandemi seperti ini. Yang pasti imun kita juga kadang naik dan turun. Stay safe semuanya. Dari Rapemda sendiri kami makasih juga udah diundang ke sini. Terus juga untuk tenaga medis yang lain tetap kuat, kita bisa ngelawan pandemi ini ya. Dan jangan juga sepelekan bahwa kita lagi di era penghujan, di mana DBD juga lagi wabah-wabahnya lagi banyak, jadi jangan disepelekan.
Iya, dan jangan takut ke rumah sakit ya dok Jangan, ya. jangan pernah takut ke rumah sakit Iya. karena kita protokolnya benar-benar safety, benar-benar kita tahu mana yang harus ini virus, ini bukan gitu Iya. ya. Oke. Oke deh, Dok. Kalau mau salam sapa, silahkan boleh. Eh, Thanks to atau salam sapa boleh. Betul. Salam sapa saya untuk semua kaula muda Rapemda ya, semuanya juga, terus untuk pejuang-pejuang dari COVID ya, Iya. dokter-dokter, Tim medis yang selalu di garda ya, terdepan. garda Oke. terdepan, terus juga untuk dokter Ari, dokter Asni, dokter IGD lainnya ya, Oke. ada dokter Wida dan dokter yang lainnya ya, ada dokter Gadis, dokter Zara juga ya, dan yang lainnya, dokter Dwi. Oke, semuanya. Oke. Semoga sehat selalu ya dok ya. Semoga sehat dan Oke. sukses terus untuk para tim medis. Oke. Terima kasih untuk Dokter Yulita Kusuma Pertiwi yang merupakan dokter umum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Iya. Tengah sudah memberikan informasi ya Rina ya Benar, edukasi, informasi, tips juga di siang ya. hari ini. Mm-mm. Dan kalau gitu langsung aja Dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Komplek PU Prosidio Bandar Jaya. saya Aibana Mana dan juga Rina Permatasari mohon undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.